Dia dari Muslim, dia ikut-ikut dengan kami beribadah, tapi kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia tentang Kristen, atau kami sama sekali tidak pernah ajak dia atau panggil dia untuk mengikuti agama kami. Tapi tiba-tiba di suatu hari dia minta dia dibaptis dan dia mengikut Kristus. Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mendapat satu cuplikan video yang diupload di TikTok. Dan dia memberikan cuplikan video ini dan banyak sekali yang menonton karena ada seorang yang sudah dipilih dan percaya kepada Kristus dan dia sudah dibaptis. Jadi seorang teman ini punya teman, dia beragama Islam dan mereka tidak pernah mengajak temannya ini untuk ikut ke gereja, ikut agama yang dianut oleh teman ini. Tapi suatu hari teman mereka ini yang Muslim justru minta dibaptis dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan Anda bisa menyaksikan video ini dan Anda bisa melihat apa yang terjadi setelah dia dibaptis dan menjadi murid Kristus. Kita langsung saja mendengarkan cuplikan videonya. Mari kita dengar bersama-sama. Hai Shalom Sobat TikTok, hari ini saya mau memperkenalkan teman saya. Dia adalah teman saya yang dari Muslim, terus dia menjadi seorang pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Dia dari Muslim, dia ikut-ikut dengan kami beribadah, tapi kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia tentang Kristen, atau kami sama sekali tidak pernah ajak dia atau panggil dia untuk mengikuti agama kami. Tapi tiba-tiba di suatu hari dia minta dia dibaptis dan dia mengikut Kristus. Kita dengar sama-sama apa yang dia rasakan di saat itu. Dan inilah orangnya. Dan pada saat ini kita akan bertanya apa sih yang menjadi alasan dia memutuskan menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus. Silakan dijawab. Alasan saya mengapa bisa sampai ikut Tuhan Yesus itu adalah cuma satu, itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan saya memegang satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 6, yaitu di situ tertulis bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi itu yang menjadi pegangannya ketika dia membaca firman. Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dan pertanyaan yang kedua, kita mau bertanya bahwa apa yang dia rasakan ketika dia hidup sudah di dalam Tuhan. Perbedaannya apa ketika sebelum ikut Yesus dan sekarang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus? Silakan dijawab. Perbedaan sebelum dan setelah mengikuti Yesus itu banyak sekali, yaitu damai sejahtera, hati tenang, lebih positif, banyak teman yang pergaulannya di dalam Tuhan, di tangan Tuhan, yang dikontrol oleh Tuhan. Lebih banyak teman-teman yang takut akan Tuhan, yang positif, yang gak aneh-aneh. Oke, jadi itu yang dia rasakan dia saat ini ketika hidup di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dia rasakan. Perbedaannya jauh karena ketika dia hidup di dalam Tuhan, benar-benar dia hidup jauh daripada hal-hal yang dulu mungkin dia karena hidupnya jauh daripada hubungannya dengan Tuhan, hidupnya ya semaunya dia. Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia cerita bahwa hidupnya lebih erat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, buat kamu, buat kita semua yang ada di mana saja, coba hidup di dalam Tuhan, kamu pasti akan merasakan apa yang dia rasakan dan apa yang saya rasakan. Pasti sukacita damai sejahtera yang akan kamu rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video singkat dari kesaksian seorang wanita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia sudah dibaptis. Puji Tuhan ini, jadi dia punya teman Kristen dan dia seorang Muslim. Dan teman Kristen ini betul-betul menjadi seorang teman yang baik. Dan saya sangat percaya Tuhan memakai hidupnya, lewat hidupnya, maka teman yang tidak mengenal Tuhan sebelum itu, dia akhirnya mau mengikut Kristus dan dia minta dibaptis. Karena apa? Dia melihat Kristus di dalam diri teman dari wanita ini.
Dan puji Tuhan ya, makin hari makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika selama ini Anda berdoa mencari jalan yang lurus itu siapa? Seperti ayat Alkitab yang dikutip oleh wanita tersebut itu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengklaim dirinya sebagai jalan keselamatan, hidup ya, sebagai kebenaran. Dialah yang akan membawa, yang akan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Karena itu, jika Anda berdoa mencari jalan yang lurus, Yesus itulah, dialah kebenaran, dialah hidup, dan dialah jalan yang lurus itu. Dan saya sangat bersyukur karena melihat orang-orang Kristen yang hidup dalam Tuhan dan mereka boleh mengalami perubahan hidup. Jika orang sudah percaya kepada Kristus, maka janji firman Tuhan itu sungguh-sungguh ya dan amin. Buktinya seperti apa yang dialami oleh wanita ini, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus memberitahu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang Yesus Kristus berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dan seperti yang disaksikan tadi oleh wanita tersebut, dia mengatakan, saya bersuka cita karena memang saya sudah di dalam Tuhan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya membuat saya menjadi pribadi yang menikmati kedamaian. Dan memang hanya di dalam Kristus Anda akan beroleh sukacita dan Anda akan menikmati damai sejahtera. Karena itu Alkitab mengingatkan kita, janganlah gelisah dan juga jangan gentar hatimu. Dan saya sangat percaya bahwa karya keselamatan yang akan dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus terus akan dikerjakan dan akan diberitakan oleh orang-orang Kristen di zaman sekarang ini. Kita berdoa supaya banyak orang-orang Kristen diberikan hati, misi, supaya mereka boleh menjadi saksi Kristus, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, sehingga banyak orang memuliakan Tuhan dan hidup bagi Kristus. Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kiranya kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh banyak orang, sehingga lewat hidup kita, Kristus dimuliakan. Kiranya makin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Shalom.